Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu konten yang membahas tentang kitab Durusul Lughah, kitab bahasa Arab untuk dasar. Dimulai dari jilid yang pertama. Nah, kitab ini sangat recommended menurut saya. Berdasarkan testimoni-testimoni yang sampai kepada saya, menguatkan kelayakan kitab ini untuk dipelajari, untuk dikuasai, cocok untuk semua kalangan. Penulis kitab ini adalah Syekh Dr. Fi Abdur Rahim. Beliau dosen di Islamic University of Madinah atau Jami'ah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia. Menariknya, beliau bukan orang Arab asli, tetapi beliau berasal dari India. Beliau belajar bahasa Arab itu secara otodidak, belajar sendiri. Ini menurut keterangan beliau. Nanti antum bisa lihat di link deskripsi, ada sebuah konten interview, wawancara eksklusif dengan beliau, bagaimana proses beliau itu mempelajari bahasa Arab. Nah, ini menarik untuk menjadi motivasi teman-teman yang ingin menguasai bahasa Arab ini dengan mudah insyaallah. Kalau beliau sudah membuktikan, Syekh Dr. Fi Abdur Rahim ini yang bukan asli Arab, belajar otodidak, lalu bisa menjadi dosen di Universitas Islam Madinah, yang mana mahasiswanya adalah orang Arab asli, juga dari negara-negara lainnya. Kemudian beliau juga direkomendasi untuk menulis kitab, yaitu judulnya Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Durus itu pelajaran-pelajaran Lughah Arabiyah bahasa Arab untuk non-penuturnya, untuk orang asing seperti kita orang Indonesia. Iya. Jadi sekali lagi kitab ini sangat recommended untuk dipelajari. Oleh karena itu, ini menjadi penting untuk saya buat kontennya. Pelajaran kitab Durusul Lughah ini di channel YouTube. Adapun dulu saya pernah menyampaikan pelajaran kitab ini via radio Al-Um 102,5 FM. Sudah sangat lama ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala mengudara dalam menyampaikan pelajaran bahasa Arab ini, juga ada rekamannya. Hanya saja ya pada saat itu belum sebutuh sekarang ya terhadap video begitu. Jadi hanya berupa audio suara yang direkam menjadi dokumentasinya radio Al-Um. Maka ini inisiatif saya di era sekarang ini yang kita sangat
banyak bersentuhan dengan audiovisual, yang artinya itu adalah pelajaran secara virtual seperti ini, untuk bisa disaksikan, kemudian didengar, diikuti, disimak. Maka saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini menjadi amal solih, juga amal jariyah. Ya. Semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan, khususnya diri saya di akhirat kelak. Allahumma amin. Baik, teman-teman sekalian, para pembelajar bahasa Arab, silahkan mengikuti pembahasan yang pertama ini. Iya, untuk kitabnya nanti bisa di-download di link deskripsi ya. Kita doakan kepada penulis kitab ini, Syekh Abdul Rahim, hafizahullah taala. Semoga Allah mencurahkan pahala juga ganjaran yang banyak untuk beliau, menjadi pemberat timbangan beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Tayyib. Ad-darsul awal, pelajaran pertama. Pelajaran ini dimulai dari kata hadza. Naam. Hadza ini fungsinya untuk menunjuk. Dalam bahasa Indonesia kita katakan ini. Tayyib. Hadza. Tayyib. Kita lihat di sini yang pertama adalah hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ada gambarnya. Hadza masjidun. Ini masjid. Kemudian hadza babun. Ini pintu. Tayyib. Selanjutnya hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini pena. Kemudian hadza miftahun, ini kunci. Selanjutnya hadza maktabun, ini meja. Berikutnya hadza sarirun, ini tempat tidur. Hadza kursiyun, ini kursi. Ya. Ini seperti kita bahasa Indonesia ya, kursi. Nah, kursiyun dalam bahasa Arab. Sarirun ini ada kaitannya dengan bahasa Jawa juga, yaitu sare. Kata orang Jawa tidur. Mirip dengan bahasa Arab sarirun. Ewa. Nah, ini tadi contoh-contohnya. Bagi teman-teman semuanya harap untuk diulang-ulang, dihafal kosakata dalam halaman ini. Baitun, rumah. Masjidun, masjid. Babun, pintu. Kitabun, kitab. Qalamun, pena. Miftahun, kunci. Maktabun, meja. Sarirun, tempat tidur. Kursiyun, kursi. Tayyib. Naam. Sekarang kita berlanjut ke halaman 6. Pembahasannya adalah ma hadza. Ma hadza. Naam, ini pertanyaan ya. Pertanyaan. Ma hadza. Ma artinya apa? Iya. Hadza tadi ini. Ma hadza, apa ini? Thayyib. Nah, di sini ada teks bacaan. Saya bacakan lalu kemudian saya artikan. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam. هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا، هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا، هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. طيب. نعم. Nah, begitu cara membaca teks Arab ya. Nah, kadang ada sebagian pembelajar bahasa Arab itu membaca ya kalimat-kalimat Arab ini seperti ngaji gitu ya. Nah,
Jadi perlu kita bimbing supaya tidak seperti itu membacanya. Ini membacanya seperti ya ngobrol biasa. Thayyib. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya artikan sekarang ya. Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun. Nah, di sini muncul ada huruf baru a. Yang ini artinya adalah apakah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah. Naam. Hadza baitun. Naam. Naam itu iya. Ya. Hadza baitun, ini rumah. Naam. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini baju. Sebagaimana digambar. Naam, qamisun, kita sering dengar gamis. Ya, diambil dari kata ini. Qamisun, gamis. Qamis, baju. Ahadza sarirun, apakah ini? Apa tadi sarirun? Tempat tidur. Apakah ini tempat tidur? Tidak, ini adalah kursi. La di sini tidak. Lawannya dari apa? Naam. Oke. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? A tadi apa? Apakah? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun, tidak, ini adalah pulpen. Nah, ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini najmun, bintang. Thayyib. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang baru ya. Yaitu ma tadi apa. Thayyib. Kadang ada pertanyaan begini, apa sih bedanya ma hadza dengan ahadza? Nah, jawabannya adalah kalau ma hadza ini ya tanya sesuatu yang dasar gitu ya. Pertanyaannya dasar. Ini apa sih? Apa ini? Kayak gitu ya. Jadi pertanyaan yang dasar, pertanyaan yang polos begitu. Adapun ahadza, nah ini untuk mengkonfirmasi sesuatu. Mengecek sesuatu itu betul nggak yang kita tunjuk misalkan. Gini ya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah, jadi kita ingin mengkonfirmasi apa yang kita lihat itu rumah atau enggak gitu loh. Menggunakan ahadza. Makanya diartikan tadi apakah ini rumah. Tidak cocok kemudian kita bilang ma hadza baitun. Itu tidak tepat di dalam susunan bahasa Arab. Ma hadza baitun tidak bisa. Cocoknya adalah ahadza baitun. Nah, itu perbedaannya. Jawabannya antara na'am atau la. Iya. Na'am itu iya, la itu tidak. Baik. Naam. Berikutnya kosakata baru ada qamisun, yaitu baju. Terus juga najmun, bintang. Aywa. Nah, berikutnya kita lanjut ke halaman 7 ya, tamrinun. Tamrin yaitu latihan. Nah, di sini latihannya ada tanya jawab nih ya. Ini seharusnya antum yang mengerjakan. Tapi ini hanya satu arah begitu. Maka silakan diikuti. Ma hadza? Jawabannya hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Tayyib. Selanjutnya, ma hadza, apa ini? Kita lihat gambarnya. Masih ingat? Tayyib. Hadza kitabun. Aywa. Hadza kitabun. Naam. Berikutnya, nih dihapus dulu ya. Kita masih ngikut. Nah,
Eh, kita lihat gambarnya, masih ingat di bahasa Arabnya apa? Pulpen. Hadza qalamun. Nah, hadza qalamun. Ini pulpen. Berikutnya ma hadza. Apa ini? Hadza babun. Aywa. Ini pintu. Nah. Baik. Sudah selesai kita kerjakan latihan ini. Tinggal antum mengulang sendiri di rumah. Baik. Masih ada. Mohon maaf ya. Ma hadza. Kita lihat di sana. Rumah ya. Maka jawabnya hadza baitun. Nah, baitun. Selanjutnya, ma hadza. Kita lihat kursi. Maka bahasa Arabnya hadza kursiyun. Khalas. Selesai ya. Hadza kursiyun. Mudah bukan? Mudah insyaallah taala. Selama latihan ini diikuti dengan baik. Oke, next. Selanjutnya tamrin lagi nih. Tamrin latihan kedua. Ini pertanyaan yang tadi saya bilang untuk mengkonfirmasi. Kalau iya bilang na'am, kalau tidak bilang la. Tayyib, yang pertama, ahadza baitun? Apakah ini rumah? Jawabannya, nah, ini masjid. Berarti kita tulis la, koma, hadza masjidun. Naam. Khalas, selesai. Hadza masjidun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Nah. Next adalah pertanyaannya. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun? Kita lihat gambarnya pulpen. Berarti kita jawab la atau na'am? La. Iya. Kita tulis di sini. Berarti jawabannya adalah la. La, koma, hadza qalamun. Aywa. Selesai. Iya. Kita bunyikan lagi ya. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Aywa. Ana harapkan antum juga melafadzkannya dengan suara. Ini penting ini. Kalau belajar bahasa itu untuk dasar nggak boleh di dalam hati. Harus diucapkan dengan jahar, dengan terdengar suaranya, apalagi juga lantang. Ini bagus. Gitu. Next, pertanyaannya, ahadza qamisun? Apakah ini qamis? Masih ingat qamis? Ya, baju. Gambarnya, oh berarti betul ini. Kalau betul kita katakan na'am. Aywa, na'am, koma, hadza qamisun. Aywa. Khalas. Na'am, hadza qamisun. Ya, ini baju. Next, kita lanjut di bawahnya. Ahadza najmun? Apakah ini bintang? Kita lihat jawabannya. Iya. Gambarnya bintang. Oke, kita jawab na'am atau la. Kalau betul, sama seperti di atas. Na'am. Na'am. Hadza najmun. Iwa. Khalas. Ini bintang, ya. Na'am hadza najmun. Ya, ini bintang. Aywa. Sudah paham? Nanti kalau kurang paham atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum. Next,
Untuk latihan 2 sudah kita selesaikan. Sekarang kita masuk ke tamrin 3. Tamrin 3, latihan 3. Aywa. Apa perintahnya? Iqra waktub. Baca dan tulis. Nah, baca ini kemudian tulis. Tulis di buku ya. Ini kaitannya dengan menguatkan hafalan, menguatkan ilmu, yaitu dengan menulis ya, mencatat. Disalin lagi apa yang ada di sini di buku. Ya. Adapun supaya ringkasnya, maka ini kita baca, coba dilihat. Ini tidak ada harokatnya sama sekali. Nah, ini latihan apa? Untuk membaca kalimat bahasa Arab yang gundul. Gundul itu alias tidak ada harokatnya. Nah, disinilah kitab ini luar biasa, Masya Allah. Melatih kita untuk membaca teks-teks bahasa Arab yang tidak ada harokatnya. Ya, prinsipnya bagaimana? Ya, prinsipnya kalau kita sudah pernah membaca itu, maka kalau tidak ada harokatnya, itu bisa kita baca. Nah, sebagaimana ini. Bacanya adalah hadza maktabun. Hadza maktabun. Seperti itu ya. Boleh diartikan hadza maktabun, ini meja. Berikutnya hadza masjidun. Bacanya hadza masjidun. Ini masjid. Nah, artinya. Berikutnya hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Lanjut. Masih ingat ini? Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Nah. Berikutnya ma hadza. Apa ini? Aywa. Terus ini bacanya apa? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Artinya ini kursi. Oke. Berikutnya apa bacanya? Ahadza baitun. Mumtaz. Ahadza baitun. Artinya, apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Terus baca lagi ini. Apa bacanya? La hadza masjidun. Tidak, ini masjid. Aywa. Berikutnya, apa bacanya? Ma hadza. Hadza miftahun. Aywa. Artinya, apa ini? Ini miftah. Miftah artinya kunci. Tayyib. Nah, untuk pertemuan ini kita cukupkan di bab ini dulu ya. Yaitu sebagai kesimpulan tadi kita belajar tentang haza ya. Terus ada ma haza ya. Apa ini? Juga ada kata ahaza titik sebutkan apa yang diingin konfirmasi. Nah, apakah ini rumah? Ahaza baitun? Ayo. Kemudian kalau benar kita katakan na'am. Kalau salah kita ucapkan la. Nah, demikian barangkali yang bisa kita kerjakan dalam latihan-latihan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali apa yang tadi dipelajari, lalu untuk dituturkan dengan lisan, dibunyikan ya dengan jelas. Ya. Seperti itulah ya. Kita dulu ketika di pondok belajar bahasa Arab itu menuturkan kata itu ya dengan keras. Dengan keras ya. Dibunyikan supaya terdengar. Ya, supaya lantang. Yang kemudian itu manfaatnya adalah kita lebih bisa menghafalnya, juga lidah ini bisa terolah dengan baik. Iya. Lidah itu mengikuti ya huruf-huruf di dalam bahasa Arab.
Jadi ringan dan lemas lidahnya, tidak kaku ketika melafalkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin.